Hai teman-teman, selamat datang di vlog aku lagi. Hari ini aku akan kasih lihat kalian sedikit aja dari tempat kerja aku. Dan di sana aku akan kasih lihat kalian gimana cara wudhu di Eropa dan juga mungkin sholat buat yang berada tinggal di Amerika atau Eropa, pokoknya negara tidak muslim. Gimana kan kalau wudhu semuanya basah misalnya, dan sholat misalnya kalian tidak ada tempat, selalu ada tips and trick untuk mendapatkan tempat sholat juga. Hari ini salju lagi teman-teman. Oh ya, ada satu lagi. Banyak orang selalu bilang, kok nggak ada salju bang? Udah, kok nggak ada salju lagi? Itu kalau salju seperti hari ini ya, hari kemudiannya atau kalau udah siang agak panas lagi, saljunya akan meleleh ya. Biasanya 2-3 hari juga bisa, tapi lebih dari seminggu jarang salju di kota-kota masih ada gitu ya. Ayo kita terusin perjalanannya. Jadi aku biasanya dengan sepeda ke kantor ya, atau dengan bis. Dan hari ini aku jalan kaki ke kantor sekitar ya 25 menit lah. Oke teman-teman, sekarang udah siang, mau cari makanan siang. Cuma bisa take away, restoran-restoran tutup gara-gara COVID. Yuk kita makan yuk. Oke teman-teman, kita cari makan, kayaknya doner aja buat take away dekat sini. Nanti aku makan siang, terus aku akan kasih lihat kalian cara wudhu di kantor dan di tempat umum dan sholatnya juga. Oke, sampai sana teman-teman. Doner kebab makan siangku. Oke teman-teman, tips pertama, cari toilet yang kalian berada sendirian, jadi bukan toilet umum di mana banyak orang datang, karena itu bisa mengganggu kita ambil wudhu. Dan juga mungkin kita harus lebih hati-hati kalau semuanya menjadi basah ya kan kita wudhu ambil dengan tangan lengannya, jadi dia jatuh air ke bawah. Nanti kita harus ambil tisu untuk bersihin airnya. Dan kita mulai aja ya, ambil wudhu dulu. Aku akan kasih lihat kalian trik nomor 2 ya, setelah hampir siap wudhu. Biasanya di Eropa kita untung ada tisu, untuk ini bagus, udah disiapin supaya lengan kita yang basah airnya tidak jatuh. Kalian ngerti maksud aku kan? Tuh kan? Nggak ada basah. Oh, ada basah dikit. Oke, jadi sekarang tips nomor 2. Mungkin kalian tidak tahu karena kalian berada di Indonesia, di situ selalu panas. Dan kita biasanya juga dengan sendal atau tidak dengan sepatu yang kuat ya. Apalagi sekarang kan lagi winter. Jadi misalnya aku pakai boots. Nah kan teman-teman, jadi lebih susah kalau ambil wudhu buat kakinya, karena aku tadi belum
kasih wudhu di kaki. Sekarang ini mungkin kalian belum tahu, tapi kalau kalian udah ambil wudhu di rumah paginya dan pasang kaos kaki yang naik lebih dari pergelangan kaki ya, kalian tidak perlu basahin kaki kalian. Jadi yang saya maksud cukup untuk oles dengan air aja. Kalau kalian tidak percaya silahkan Google aja. Seperti aku bilang, itu tipsnya bagus dan penting sekali. Lebih nyaman buat kalian yang ke Eropa. Pertama, lebih cepat kalau kita berada di kantor karena orang tidak tahu di sini. Kedua, kalau kita tempat rame, kan orang lain, orang barat masuk, jadi dia mungkin untuk mereka ini sangat tidak higienis kalau kita taruh kaki di atas gitu ya. Makanya ini tipsnya penting. Dan yang ketiga, kalian tidak akan membasahkan lantai. Dan keempat, pada winter kaki kalian tidak akan kedinginan kan kalau winter dingin. Jadi gini aja, kalian tinggal ambil air dikit, oles aja kakinya, kanan terus kiri. Udah, kita udah ambil wudhu. Kalian tidak percaya silahkan Google bahwa itu boleh ya. Ya, jadi jangan lupa bahwa kaos kaki kalian harus menutupi pergelangan kaki kalian. Kalau tidak, kelihatan itu tidak sah wudhu kayak gini. Dan sekarang kita pergi ke tips-tips cari tempat sholat supaya kita tidak terganggu. Oke, cari tempat sholat. Tips pertama, bicara dengan bos kalian atau dengan kolega-kolega kalian dan bertemanlah sama mereka. Jadi kalian kalau udah dekat, mereka easy aja. Aku bisa bilang, kamu terganggu nggak kalau aku sholat di sini gitu, di samping atau kayak gitu. Biasanya selalu tidak ada problematik, tapi aku tidak suka sholat kalau ada orang yang lihat, karena tidak bisa konsentrasi. Jadi biasanya kalau aku sholat, aku akan cari tempat yang kosong. Jadi ini tips kedua, cari tempat meeting room. Kalian bisa lihat di kalender kalian atau kalender dari perusahaan, apakah ada salah satu dari meeting room itu lagi ada orang. Kalau tidak ada, silakan ke sana, lihat sebentar, dan sholat aja di dalam meeting room. Jadi tips ketiga, itu biasanya di gedung kantor ada ruang gudang atau ruang penyimpanan kayak gitulah. Biasanya itu kalau di Eropa di bawah sekali. Silakan aja cek lingkungan gedung kalian kantor. Jangan cuma ke tempat duduk kalian di kantor. Pokoknya kalian kalau jalan-jalan di dalam kantor, di bawah, di atas kalian akan ketemu ruang-ruang yang tidak kalian duga ada ya. Dan biasanya situ easy, nggak ada orang masuk, jadi kalian aman, nyaman sholatnya gitu. Buat yang tanya ini apa, ini masker aku. Jadi aku selalu ada di belakang sini, tinggal pasang aja kayak gitu. Yuk, aku kasih lihat misalnya ruang gudang kayak gitu. Oke, sebelum kita sholat, ini tips terakhir. Tentu saja kita tidak mau sholat di lantai dingin, jadi bawa sajadah kalian, biasanya dengan sajadah pocket gitu. Aku ada yang pocket, dan dengan itu kalian nyaman sekali sholat ya. Gitu deh tips-tipsnya. Oke teman-teman, aku udah mau pulang nih, jam 5.30 pulang dari kantor. Seperti kalian bisa lihat, karena winter udah gelap jadinya. Aku harap vlog ini bermanfaat buat kalian yang ngantor, terutama yang ngantor di Eropa ya kan. Jadi kalian tahu beberapa hal yang baru. Oke, kita ketemu lagi di vlog berikut aku. Bye bye. Semoga kalian semua sukses dan tetap sehat. Oke, sekarang kalian mungkin masih bisa lihat masih salju dikit. Seharian salju.
Oke, sampai jumpa lagi. Bye-bye.